Assalamualaikum teman-teman, saya Miss Rina Lutfia dengan nomor induk mahasiswa 19051120079 dari kelas Koperasi 4 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi model pengembangan guru profesional. Dan adapun video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan profesi guru yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Busari MP. Nah, seperti apa kelanjutannya? Check it out. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kita tahu dulu pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian model pengembangan guru, yang kedua model pengembangan guru, dan yang ketiga program pengembangan profesionalisme guru. Guru merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pembelajaran sangat ditentukan oleh guru dalam memberikan pelajaran bagi siswa. Oleh karena itu, guru harus selalu berkembang. Pengembangan profesionalisme guru terutama harus didasarkan pada kebutuhan individu guru itu sendiri, selain kebutuhan institusi dan kelompok guru. Pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus dilakukan secara berkelanjutan supaya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mereka yang berhubungan dengan tugasnya selalu mengikuti perkembangan. Berbagai model pengembangan sebenarnya sudah dikemukakan oleh banyak ahli pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan guru. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai model pengembangan profesionalisme guru yang dapat dimanfaatkan guru sesuai dengan kebutuhannya. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Mulyasa menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara on-the-job training dan in-service training. Sementara, Case Teacher menyampaikan 5 model pengembangan untuk guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Individual Guide Staff Development atau pengembangan guru yang dipadu secara individual, merupakan cara para guru untuk menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus memiliki motivasi yang tinggi saat menyeleksi tujuan belajar berdasarkan penilaian dari kebutuhan mereka. Yang kedua, Observation and Assessment atau observasi dan penilaian adalah model pengembangan guru dengan menyediakan data-data yang dapat direfleksikan dan dianalisis dengan tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada praktiknya dapat ditingkatkan dengan observasi lainnya. Yang ketiga yaitu Involvement in a Development or Improvement Process atau keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan, merupakan pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Yang keempat yaitu training atau pelatihan, berisi teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. Dan yang terakhir yaitu inquiry atau pemeriksaan, adalah suatu wadah para guru untuk kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan akan isu yang timbul agar praktik mereka bisa konsisten dalam bidang pendidikan. Nah, dari kelima model pengembangan guru tersebut, model traininglah yang merupakan model pengembangan yang banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan.
Pada lembaga pendidikan, cara yang populer untuk pengembangan kemampuan profesional guru adalah dengan melakukan penataran atau in-service training, baik dalam rangka penyegaran maupun peningkatan kemampuan atau upgrading. Cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri atau informal atau bersama-sama seperti on-the-job training, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan sebagainya. Menurut Sucipto dan Kosasi, pengembangan sikap profesional guru dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau selama masa jabatan. Nah, yang pertama, pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru membutuhkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang nanti akan diperlukan dalam pekerjaannya. Guru merupakan suatu profesi yang berhubungan langsung dengan siswa, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, di mana guru menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai. Yang kedua, yaitu pengembangan profesional selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak hanya guru dapatkan di pendidikan prajabatan, melainkan bisa didapatkan juga saat dalam jabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap profesional guru dalam masa pengabdian sebagai guru, antara lain dapat dilakukan dengan cara formal maupun secara informal. Peningkatan profesional melalui cara formal dapat dilakukan dengan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Selain itu, profesionalisme guru juga bisa dilakukan dengan cara informal, melalui media televisi, radio, koran, majalah, dan media publikasi lainnya. Pengembangan profesional guru tidak hanya dilakukan dengan cara pengembangan dalam masa prajabatan dan masa selama dalam jabatan. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesional guru, yaitu seperti yang pertama, program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan. Maka, jika masih banyak guru yang belum memenuhi syarat pertama ini, program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memenuhi syarat ini untuk mengikuti pendidikan S1 dan S2 pendidikan keguruan. Yang kedua, yaitu program penyetaraan dan sertifikasi. Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Keadaan ini sering terjadi apabila sekolah mengalami keterbatasan atau kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Misalkan, berijazah S1 tetapi bukan pendidikan yang sudah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah, maka guru tersebut bisa mengikuti program penyetaraan atau sertifikasi. Yang ketiga, yaitu program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup, diperlukan pelatihan guna meningkatkan profesionalismenya. Program pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu yang mengacu pada tuntutan kompetensi. Tidak jarang dalam 1 tahun, guru mengikuti 3 jenis pelatihan sehingga mengganggu KBM. Namun, tidak jarang pula guru yang tidak pernah mengikuti pelatihan sekalipun dalam 1 tahun. Oleh karena itu, pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi atau PTBK, yaitu pelatihan yang mengacu pada kompetensi yang akan dicapai dan diperlukan oleh peserta didik. Yang keempat, yaitu program supervisi pendidikan. Dalam praktik pembelajaran di kelas, masih sering ditemui guru-guru yang ditingkatkan profesionalismenya dalam proses belajar mengajarnya. Sering ada persepsi yang salah atau kurang tepat, di mana tugas supervisor sering dimaknai sebagai tugas untuk mencari kesalahan atau untuk mengadili guru. Padahal, tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Ciri utama supervisi adalah perubahan dalam ke arah yang lebih baik. Positif, proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien.
Di lingkungan sekolah, supervisi mempunyai peranan cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi sekolah. Dengan demikian, kualitas peranan supervisi di lingkungan sekolah akan dapat meningkatkan profesionalisme guru yang selanjutnya dapat berdampak positif terhadap prestasi sekolah. Yang kelima yaitu program pemberdayaan MGMP. MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA negeri atau swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum. Yang keenam yaitu simposium guru. Selain MGMP, ada forum lain yang dapat digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam pemecahan masalah yang terjadi di proses pembelajaran, yaitu simposium. Melalui forum simposium guru ini diharapkan para guru menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah. Forum ini selain sebagai media untuk sharing pengalaman, juga berfungsi untuk kompetisi antar guru dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, hasil penelitian tindakan kelas, atau penulisan karya ilmiah. Yang ketujuh yaitu program pelatihan tradisional lainnya. Berbagai program pelatihan sampai saat ini banyak dilakukan. Bentuk-bentuk pelatihan ini sudah lama ada dan diakui cukup bernilai. Walaupun disadari bahwa seringkali berbagai bentuk kursus atau pelatihan tradisional ini seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan praktis dari pekerjaan guru. Oleh karena itu, suatu kombinasi antara materi akademis dengan pengalaman lapangan akan sangat efektif untuk pengembangan kursus atau pelatihan tradisional ini. Yang kedelapan yaitu membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Sebagaimana diketahui bahwa jurnal atau bentuk makalah ilmiah lainnya secara berkesinambungan diproduksi oleh individual pengarang, lembaga pendidikan, maupun lembaga-lembaga lain. Jurnal atau bentuk karya ilmiah lainnya tersebut tersebar dan dapat ditemui di berbagai pusat sumber belajar, seperti perpustakaan, internet, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu berpartisipasi dalam penemuan ilmiah. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masing-masing guru secara mandiri. Yang diperlukan adalah bagaimana memotivasi dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan ilmiah. Konferensi atau pertemuan ilmiah memberikan makna penting untuk menjaga kemutakhiran hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Tujuan utama kebanyakan konferensi atau pertemuan ilmiah adalah menyajikan berbagai informasi dan inovasi terbaru di dalam suatu bidang tertentu. Partisipasi guru minimal pada kegiatan konferensi atau pertemuan ilmiah setiap tahunnya akan memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun profesionalisme guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang ke-10 yaitu melakukan penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan studi sistematik yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktik pembelajaran secara terus-menerus, juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme guru. Berbagai kajian yang bersifat reflektif oleh guru yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional, memperdalam pemahaman, serta tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, dan memperbaiki kondisi di mana praktik pembelajaran berlangsung akan bermanfaat sebagai inovasi pendidikan. Yang ke-11 yaitu magang. Magang ini dilakukan bagi para guru pemula. Bentuk pelatihan pre-service atau in-service bagi guru junior untuk secara gradual menjadi guru profesional melalui proses magang di kelas tertentu dengan bimbingan guru bidang studi tertentu. Berbeda dengan pendekatan pelatihan yang konvensional, fokus pelatihan magang ini adalah kombinasi antara materi akademis dengan suatu pengalaman lapangan di bawah supervisi guru yang senior dan berpengalaman, atau guru yang lebih profesional. Yang ke-12 yaitu mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Pemilihan yang hati-hati berbagai
program radio dan televisi, dan sering membaca surat kabar juga akan meningkatkan pengetahuan guru mengenai pengembangan mutakhir dari proses pendidikan. Berbagai bentuk media tersebut seringkali memuat artikel-artikel maupun program-program yang berkaitan dengan berbagai isu atau penemuan terkini. Yang selanjutnya yaitu berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Ikut serta menjadi anggota organisasi atau komunitas profesional juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Organisasi atau komunitas profesional biasanya akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan dan memelihara profesionalismenya dengan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat. Dalam hal ini yang terpenting adalah guru harus pandai memilih suatu bentuk organisasi profesional yang dapat memberi manfaat utuh bagi dirinya melalui bentuk investasi waktu dan tenaga. Dan yang terakhir yaitu menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Kerjasama dengan teman seprofesi sangat menguntungkan bagi pengembangan profesionalisme guru. Banyak hal dapat dipecahkan dan dilakukan berkat kerjasama, seperti penelitian tindakan kelas, berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan-kegiatan profesional lainnya. Sekian dari saya, thank you for watching and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.